Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ahli siddiqi wal wafa amma ba'd. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan kultum kali ini adalah investasi akhirat. Manusia punya keinginan, Allah lebih berkehendak. Antara keinginan manusia dan kehendaknya Allah, pasti yang akan terjadi adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendaknya Allah yang pasti juga, Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya pada kami dikembalikan. Al-Ankabut 57. Berarti setinggi apapun cita-cita kita, sebesar apapun harapan kita, ujung daripada cita-cita dan keinginan adalah kematian. Maka investasi akhirat jauh lebih penting daripada investasi dunia. Kalau hanya di dunia, ketika kita sudah mati, tidak akan bisa kita nikmatin lagi. Ibarat apa yang kita makan hari ini akan jadi kotoran. Apa yang kita pakai hari ini, entah itu kendaraan, baju, apapun yang kita miliki, akan jadi rusak. Tetapi apa yang kita infakkan, sedekahkan, akan menjadi investasi pahala besok di akhirat. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita jauh lebih memikirkan tentang investasi dunia, kebahagiaan dunia, sehingga mengabaikan besok ketika dikubur bagaimana, besok di akhirat bagaimana. Nah, sekarang adalah apa saja investasi di akhirat ini. Sebelum sampai ke sana perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tidak membedakan satu dan lainnya. Di surat Al-Hujurat, Allah menciptakan laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang menjadi kriteria Allah yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kalau di mata manusia mungkin ada yang berpangkat, ada yang berharta, ada yang berilmu. Tetapi di mata Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wala tangduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian, tidak melihat pangkat kalian, tidak melihat seragam kalian, tidak melihat harta kalian, tidak melihat hebat kalian. Walakin yang duru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kalian. Wa a'malikum, dan amal kalian. Rawahu Muslim. Berarti kita di mata Allah sama. Allah sudah memberi rizki kepada kita, memberi ilmu kepada kita, memberi pekerjaan kepada kita, semua diberi. Yang membedakan adalah hati. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Ada yang ketika ibadah pamer, ketika dilihat orang dia semangat, ketika tidak dilihat orang tidak beramal. Jadi semangatnya karena dilihat orang.
ada yang qanaah menerima atas apa yang diberikan Allah, ada yang ujub membanggakan dirinya, membanggakan kelebihannya, ada yang takabur membanggakan amal-amal solehnya. Inilah yang menjadi penilaian di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang kita lihat enak di dunia, tetapi dia merasa tentram, merasa nyaman. Karena yang memberikan kenyamanan, ketentraman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kebahagiaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kadang orang banyak harta malah tidak bahagia, banyak sekali, malah dikejar-kejar KPK. Kadang orang-orang yang memiliki harta sedikit tapi ayemnya, tenangnya bukan main. Karena ini pemberian Allah, disyukuri dengan nikmat yang begitu dalam. Itulah maha adilnya Allah, memberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang dikehendakinya. Karena belum tentu orang yang diberi kelebihan merasakan kenyamanan. Kalau dia mendapatkan tidak dengan cara baik, halalan thayyiban mubarokan, justru akan menjadi penyakit baginya. Penyakit hati tentunya. Was-was, takut kehilangan, dan lain sebagainya. Wa a'malikum, dan yang paling dilihat Allah adalah amal perbuatan kita masing-masing. Inilah kriteria penilaian Allah, ketakwaan hati dan amal perbuatan. Sehingga mari investasi kita ke akhirat kita lebih utamakan tinimbang investasi dunia. Dunia penting sekali untuk melangsungkan, menjamin kehidupan kita, anak-anak kita. Tetapi di alam kubur tidak ada jaminan, di akhirat tidak ada jaminan kalau tidak kita persiapkan dari sekarang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matabna adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'ulah." Rawahu Muslim. Inilah investasi akhirat kita. Ketika kita sudah meninggal besok, yang kita bawa yang pertama sedekah jariyah. Mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Tahu memang sedekah itu akan kita bawa nantinya. Tetapi sedikit sedekah kita, enggak ikhlas sedekah kita. Itulah yang menjadi investasi sedikit kita di akhirat besok. Tentunya di antara kita diberi amanah rezeki Allah berbeda. Ada yang diberi 1 juta per bulan, ada yang diberi 100 juta per bulan, beda-beda. Tetapi Allah tidak memandang itunya, tetapi Allah memandang sedekahnya. Kalau yang digaji 1 juta, infaknya 100 ribu, dibandingkan orang yang digaji 100 juta, infaknya 1 juta, maka lebih jauh bernilai orang yang digaji 1 juta, infaknya 100 ribu, karena merupakan harta yang sedikit tapi infaknya berapa persen yang dia keluarkan. Semakin banyak yang kita miliki, maka semakin banyak pertanyaan Allah kepada kita. Sedangkan sedekah jariyah tidak hanya memberi makan, tidak hanya memberi menyumbang masjid, musola dan sebagainya. Kalau memang tidak punya apapun yang kita miliki, kita bisa tersenyum ketika bertemu dengan kawan. Kita bisa menyingkirkan partikel-partikel yang mengganggu di jalan, itu juga merupakan sedekah. Apalagi kalau kita investasikan kepada wakaf kepada pesantren, musola, masjid. Selagi pesantren, musola, masjid itu dipakai, maka ketika kita mati tetap mendapatkan aliran pahala sedekah jariyah yang kita berikan. Inilah investasi yang sebenarnya di akhirat nanti. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat dikatakan sedekah jariyah? Nabi menyampaikan, man dalla khairin ala mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ilmu-ilmu ibadah, kebaikan kepada seseorang, dan seseorang yang kita ajarkan itu dia melakukan atas ajaran yang kita berikan, maka kita akan dapat pahala tanpa mengurangi pahala,
orang yang kita ajarkan tadi. Lah inilah yang merupakan investasi akhirat. Maka kalau kita punya ilmu walaupun sedikit, kita amalkan, kemudian kita ajarkan, kita beritahu kepada sanak, famili, tetangga dan sebagainya, insya Allah ilmu itu terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, kita tetap mendapatkan pahala atas ilmu yang kita berikan. Terutama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir di dunia ini mungkin tahu Tuhan kita Allah, tetapi kita belum mengenal dekat. Maka ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tentang Allah adalah siapakah Allah itu yang sudah menciptakan kita, yang kita sembah, yang kita minta, yang kita sandarkan hidup dan mati kita kepada Allah, sehingga kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengenalkan kita kepada Allah, sehingga kita dapat beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi yang ketiga adalah meninggalkan anak yang soleh, solihah, yang ketika anak itu kita tinggalkan dengan ilmu, dan dia melakukan ilmu itu dengan baik dan benar, maka kita dapat investasi kita tidak akan bisa terputus. Siang, malam, sore, anak berdoa kepada orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sholat 5 waktu kita didoakan. Setiap anak melakukan perbuatan baik kita dapat pahala. Itulah investasi yang sebenarnya. Maka kita perlu memperhatikan anak-anak kita. Sudahkah kita ajari agama? Sudahkah kita beritahu untuk sholat, puasa, dan lain sebagainya? Karena anak merupakan investasi kita nanti di akhirat. Atau jangan-jangan anak menjadikan musuh bagi kita, anak menjadikan ujian Allah untuk kita, maka kita perlu tahu sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi tentang anak. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak dan istri saya sebagai anak dan istri yang menyejukkan hati ketika dipandang. Apakah anak kita sudah demikian? Ketika kita melihat hati kita tenang banget, ya Allah, anak saya baca Qur'annya bagus sekali. Kalau mendengar anak saya mengaji, saya meneteskan air mata. Ya Allah, alhamdulillah. Sopan santunnya, sholat 5 waktunya, puasanya, itu adalah merupakan anak yang dianugerahkan oleh Allah, anak yang soleh solihah. Sehingga ketika melihat, mendengar, dan berbicara kepada anak kita, hati kita terenyuh. Maka doa ini jangan sampai lepas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak merupakan perhiasan di dunia. Sebagaimana kita punya perhiasan di dunia, kita punya tabungan, kita punya mobil mewah, punya rumah, pasti kita rawat, kita jaga, kita bangga-banggakan, ini mobil saya, rumah saya. Tetapi kalau anak yang kita bangga-banggakan, tetapi anak yang tidak soleh-solehah, berhenti, meninggal selesai, tidak bisa kita nikmati besok di akhirat. Sama saja dengan harta yang kita miliki. Kita banggakan, saya punya ini, banyak sekali. Tetapi tidak untuk amal sama sekali, berhenti. Besok tidak ada manfaatnya. Begitu saja dengan kita ketika menyanjung, memuji, membanggakan anak kita. Anak saya berhasil, anak saya punya jabatan, anak saya punya dua. Tapi tidak ada sedikit pun tentang menyentuh anak saya hafal Quran, anak saya soleh-soleh. Nah, itu kebanggaan tersendiri. Bila anak soleh-solehkah, insya Allah dapat kita nikmati dunia sampai akhirat. Kita senang melihatnya, apalagi ketika sudah di akhirat besok. Mengalir doa anak kita untuk kita. Yang ketiga,
Innama amwalukum wa auladukum fitnatullah, menjadi ujian bagi Allah, ujian kita. Kalau yang 1-2 itu mengenakan, yang ketiga adalah tidak mengenakan. Anak kita sering membuat kita menangis, sering membuat kita kecewa, sering membuat kita malu. Ini yang nomor 3 ini. Sering membuat kita jengkel, dongkol, dan sebagainya. Itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kedua orang tuanya. Kalau kita jewer, kita keplak, salah KDRT. Tidak boleh kita KDRT kepada anak-anak kita. Kewajiban kita, tugas kita mendidik, membesarkan, memberikan ilmu dan sebagainya. Memberi nafkah yang halal, thayyiban, mubarakan. Tapi andai kata kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita perintahkan sholat sekali, tidak berdiri 2 kali, sampai berulang-ulang kali kita perintahkan sholat, puasa, ini itulah menguji kesabaran kita, Bapak Ibu sekalian. Anak adalah ujian Allah untuk kita, agar kita bersabar, tidak berhenti memberi nasihat, tidak berhenti mendidik, tidak berhenti mencarikan nafkah. Sebandel apapun anak kita, tetap anak kita. Kita yang terdekat, kita yang paling peduli, bahkan nyawa kita pun kita taruhkan kepada anak kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Karena itu darah daging kita. Kita perlu lebih ekstra menghadapi anak yang demikian. Allah juga menguji Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, anaknya Kan'an tidak mau ikut agamanya, tetapi Nabi Nuh tetap berdoa, tetap berusaha, takdir milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan surga kita, jamaah sekalian. Untuk melembutkan hati kita, untuk memberikan kesabaran untuk kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak yang bandel ini tidak cuma anak, jamaah sekalian. Bahkan orang tua kita yang membesarkan kita, yang merawatkan kita, kalau kita mampu merawatnya, mampu membahagiakannya di masa-masa akhirnya, itulah pintu surga kita. Kadang mengandalkan ibadah kita berat, puasa hanya gini aja, amal sedikit, tapi kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan masuk surga dengan pintunya. Ini gambaran jamaah sekalian. Kalau kita tidak peduli kepada kedua orang tua kita cuek kepada kedua orang tua kita tidak memberi oleh-oleh menyenangkan hati kedua orang tua kita, besok gantian jamaah sekalian, anak-anak kita juga akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan kepada kedua orang tua kita. Maka investasi yang paling berharga jamaah sekalian, mari jangan henti-hentinya kita ingatkan anak-anak kita. Kita ingatkan, kita didik sampai akhir hayat kita. Kalau hanya sekedar bandel masih bisa komunikasi. Tetapi kalau diberi ujian oleh Allah berupa sakit yang tidak bisa sembuh sampai dia wafat, lebih ekstrim lagi. Inilah perlu kesabaran yang ekstra merawat anak-anak kita, merawat kedua orang tua kita. Tidak ada yang mau menerima takdir seperti itu, tapi kenyataannya ada yang seperti itu. Kita sabar, kita ikhlas, insya Allah itulah pintu surga kita. Yang terakhir adalah anak sebagai musuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan musuh secara harus kita perangi, tidak, tetapi musuh yang menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum punya anak kita rajin ibadah, ketika sudah punya anak kita malah justru jauh daripada Allah. Inilah anak yang membawa petaka bagi diri kita. Kita tidak kenal lagi sholat, tidak puasa lagi, tidak ibadah lagi karena anak kita. Kita tidak bisa punya daya upaya apapun. Kehendak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita punya semangat spirit untuk mendidik, mengajari, memberi nafkah kepada anak kita dengan cara yang baik. Dengan itulah kita akan mendapat investasi akhirat. Dan yang hadis Nabi, hadis Qudsi ini yang menjadikan bekal terakhir adalah besok, kata Allah kepada Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad akan melewati 2 kegelapan. Termasuk kita nanti akan melewati 2 kegelapan.
Nabi Musa bertanya kepada Allah, dua kegelapan itu apa ya Allah? Allah menjawab, gelapnya di alam kubur. Yang kedua, gelapnya pada hari kiamat. Pasti kita akan mati dan dikubur. Pasti nanti akan ada hari kiamat. Dan tidak ada lampu penerangan lagi di kubur. Melewati itu pasti, tapi Allah akan memberikan cahaya keselamatan untuk selamat kedua kegelapan itu. Apa cahaya itu? Kata Musa, Allah menjawab, nur, cahaya Ramadan. Ketika kita dikasih kesempatan di bulan Ramadan yang suci ini, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bersolat taraweh, kita memberi infak, sedekah, memberi takjil dan sebagainya, membaca Quran dan sebagainya, maka Ramadan ini akan menyelamatkan kita besok di kubur dan di hari kiamat. Yang kedua, nurul Quran, cahaya Al-Quran. Kita belajar mengajarkan Al-Quran. Eman sekali kita sebagai umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran, tidak punya Al-Quran. Bahkan itu besok akan memberi pertolongan syafaat kita di alam kubur dan alam akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan menolongmu besok di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu pelan-pelan belajar dan mengajarkan Al-Quran untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Maka jangan heran ketika kita melihat televisi banyak yang jasadnya masih utuh padahal sudah meninggal berpuluh-puluh tahun. Maka terbukti hadis qudsi ini, Allah akan memberikan keselamatan, memberikan dua cahaya terhadap dua kegelapan, yaitu cahaya alam kubur dan hari kiamat dengan dua cahaya Al-Quran dan Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, dia berpuasa, tarawih dan sebagainya, dan dia suka belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jasadnya masih utuh. Semoga investasi ini menjadikan kita lebih serius untuk di akhirat nanti, dan semoga anak-anak kita termasuk anak yang soleh, anak-anak yang menyejukkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.